warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Facebook, kemudian Instagram dan YouTube. Soalnya nanti ada siaran langsung atau siaran tunda kalau ada kendala ini jaringan. Alhamdulillah hari ini di BC HMI HPAI BC Bengkulu 4 kita melanjutkan suatu kegiatan yang sangat baik, yaitu membudayakan dan kita mencoba mengimplementasikan bagaimana keajaiban sedekah dan kemudian mengimplementasikan berbagi dan meningkatkan persaudaraan pada sesama muslim, terkhusus di tengah COVID atau dampak COVID-19 ini. Alhamdulillah hari ini, hari Jumat, ini adalah kegiatan yang ketiga, yaitu Ramadan yang ke-29 1441 Hijriah, dan bertepatan dengan tanggal 22 Mei tahun 2020 kita kembali lagi berjumpa di sini secara live. Dan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup berbeda dari yang lainnya. Beliau di tengah kesibukan dan aktivitas yang sangat banyak, saya yakin ya, karena banyak hal-hal yang mungkin mesti diselesaikan, tapi berkesempatan hadir di tengah-tengah kita di BC 4 ini. Beliau adalah Ustadz Alamsyah MTPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan beliau ini adalah sahabat kami dari kuliah dahulu. Kadang-kadang kita seperjuangan, kita sepermakanan ya, bergadang bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahim, walaupun selama ini silaturahimnya lewat dunia maya ya Ustaz ya. Dan hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, ingin berbagi kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Banyak sekali memang hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita memang hidup ini adalah kebermanfaatan. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat pada orang lain, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ketika kita berlomba dalam kebaikan, maka insya Allah tidak akan ada lagi konflik di masyarakat. Karena orang sudah berkeinginan untuk membantu, berkeinginan untuk berbuat. Demikian. Dan tidak saya perpanjang ini mukadimah, mari kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz Alamsyah, sebagaimana permintaan kami, alhamdulillah sudah dipenuhi janjinya ke sini, dan beliau beberapa seminggu yang lalu ya Ustaz ya, seminggu yang lalu kami hubungi, insyaallah bisa hadir di sini, bisa berbagi di tengah kita. Sekali lagi kepada seluruh narasumber yang hadir di sini, saya mengucapkan alhamdulillah dan kebahagiaan yang luar biasa, karena selain bisa mengingatkan kita kepada kebaikan di era COVID-19 ini, memang untuk tausiah ini kita perbanyak yang online, karena memang untuk pertemuan-pertemuan bertemu secara langsung dikurangi. Pada Ustadz Alamsyah MTPD, kami persilakan dengan segala hormat untuk menyapa para audiens kita di Facebook, Instagram, nanti juga di YouTube ya. Kemudian langsung bisa berbagi kepada kita semua tentang bagaimana bahwa kita sebagai manusia itu kalau bisa hadir orang yang memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Pada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Mas Soiman, sahabat semua di dunia maya, di Facebook, Instagram, dan YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya dengan lewat dunia maya ya. Sekarang digandrungi oleh seluruh dunia, karena dengan satu virus ternyata Allah mampu merubah tatanan kehidupan manusia.
dan ini nanti kayaknya nanti akan berdampak pada pola-pola pendidikan di masa yang akan datang. Tapi alhamdulillah dengan kondisi walaupun apa yang kemudian Allah berikan kepada kita hari ini, kita diberikan kesehatan, keimanan, keselamatan, dan insya Allah kita semua nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah di surganya yang penuh barokah, insya Allah. Saya bahagia sekali hari ini karena saya dipertemukan dengan sohib ya, sahabat lama. Cuman sekarang beda profesi. Beliau seorang akademisi, pengusaha juga gitu ya. Kita banting setir dari pendidik menjadi politisi gitu. Tapi inilah Islam, karena memang Islam itu selalu mengajarkan personal atau pribadinya itu menjadi manusia yang paripurna. Artinya dia harus mampu menjadi manusia yang bisa menguasai semua hal. Harusnya dia seorang akademis, dia seorang pendidik, dia seorang ekonom, dia seorang politisi. Bila perlu berhimpun semua keahlian di dalam dirinya. Karena bagi seorang muslim, karena agama telah mengajarkan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain itu tentunya butuh keahlian, butuh kemampuan, dan seterusnya. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema besar kita hari ini bagaimana kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Memang saya hadir khusus karena biasanya BC HNI yang ada di Pematang ini, Matang ini ya, ini rajin sekali atau sering sekali melakukan sedekah berbagi. Saya kira ini salah satu strategi dagang yang mulia yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata diikuti jejak-jejaknya oleh Pak Muzadib ini ternyata. Insya Allah mudah-mudahan usahanya berkembang pesat, Amin ya Allah. dagangnya mengalami keuntungan yang juga pesat karena nanti berkorelasi dengan sedekahnya yang besar juga. Amin. Jadi saya buka dengan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari dia hendak i'tikaf, seperti sebagaimana kita i'tikaf di masjid-masjid di bulan Ramadan. Pada saat dia hendak i'tikaf, ada seseorang yang mukanya itu sedih gitu ya, sedih, ya mengalami kesusahan. Nah pada saat itu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mendampingi sahabatnya. Wahai sahabatku, apakah gerangan yang menyebabkan engkau bersedih gitu ya. Kemudian dia katakan, wahai Abu Hurairah, sahabatku, aku sedang memiliki masalah, aku sedang memiliki kesusahan. Kemudian kata Abu Hurairah, ceritakan kepada aku. Kemudian diceritakan semua masalah, keluh kesah, problem yang dihadapi. Maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada saudaranya, wahai saudaraku, wahai sahabatku, mari aku akan bantu dirimu menyelesaikan urusan masalahmu insya Allah. Kemudian sahabat katakan, wahai Abu Hurairah, bukankah engkau nanti ketika membantuku harus meninggalkan masjid, meninggalkan i'tikafmu? Padahal i'tikaf di Masjid Nabawi ini besar pahalanya. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berjalan seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, menyarikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh saudaranya, maka itu lebih baik kata Rasulullah daripada i'tikaf di masjidku selama 1 bulan. Itu bayangkan. Jadi orang yang cerdas melihat peluang amal itu langsung dia kerjakan, langsung dia raih ya. Jadi orang yang cerdas ketika dia melihat peluang amal, maka segera dia kerjakan, dia lakukan tanpa harus menunda. Dia tahu pada saat itu i'tikaf, tapi ganjaran membantu saudaranya yang sedang kesusahan akan dilipat gandakan pahalanya. Pertama, i'tikaf. I'tikaf itu taqarrub Allah. Jelas di dalamnya ada zikir, ada sholat dan seterusnya. Maka nilainya ibadah yang luar biasa. Yang kedua, i'tikaf jelas kita lakukan selama, kalau kita mulai dari pagi atau kita mulai dari sore, berarti hitungan waktunya semuanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, i'tikafnya adalah di Masjid Nabawi yang jumlah pahalanya 1000 kali lipat dibanding dengan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram yang 10 kali lipat-lipat dibanding Masjid Nabawi. Nah, melihat peluang ini, kemudian Abu Hurairah menyambut baik, mari aku bantu, karena dia tahu balasan pahalanya. 1 bulan i'tikaf di Masjid Nabawi, balasan. Kalau dia hanya tidak membantu saudaranya, dia hanya mendapatkan pahala 1 kali i'tikaf. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang bagaimana orang-orang yang cerdas. Karena kata Rasulullah, orang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir tentang hari akhir.
Orang yang selalu berpikir nanti ketika aku menghadap Allah bekal apa yang aku bawa. Inilah orang-orang yang cerdas. Oleh karena itu, salah satu kelebihan menjadi orang-orang yang bermanfaat adalah dilipat gandakannya pahala kita, bahkan kemudian pahala itu sama dengan i'tikaf kita di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Subhanallah. Padahal setiap bulan paling kita bisa i'tikaf, setahun itu satu i'tikaf itu cuma 10 hari. Iya, ini cuma 1 kali membantu orang, pahalanya dan sama dengan 1 bulan i'tikaf di Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya, para sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadikan diri kita bermanfaat itu, kata Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik, kata Rasulullah, adalah manusia yang memiliki manfaat bagi manusia yang lain. Jadi manusia itu ada 4. Jadi ada 4 kalau kita ingin melihat kemanfaatannya. Pertama, ada namanya manusia wajib. Manusia wajib ini hadirnya itu selalu diharapkan. Di mana nih Pak Muzanib nih? Mana nih Pak RT ini? Kira-kira begitu. Masih ditunggu-tunggu sedekahnya misalnya. Masih ditunggu-tunggu urusannya. Jadi kehadirannya selalu diharapkan banyak manusia. Banyak diharapkan oleh orang-orang yang lain. Dan ketidakhadirannya justru mencemaskan manusia. Kemana dia? Kenapa dia tidak hadir? Dan ini adalah manusia wajib. Jadi orang yang bermanfaat, yang memiliki kemanfaatan dan kemudian menjadi manusia yang terbaik, kehadirannya selalu diharapkan manusia, dan ketidakhadirannya selalu dicemaskan oleh manusia yang lain. Kemudian yang kedua, manusia sunnah namanya. Jadi manusia sunnah ini adalah dilihat dari kemanfaatannya, kehadirannya diharapkan, cuman ketidakhadirannya biasa saja. Jadi hadirnya dia di tengah masyarakat, memberikan kemanfaatan, orang menerima dengan sukacita, tapi ketika dia tidak hadir, bagi mereka juga tidak apa-apa. Orang bisa memaklumi, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga ada manusia makruh namanya. Nah, ini lebih sederhana lagi kemanfaatannya. Manusia makruh ini adalah apabila hadirnya dan tidak hadirnya, kalau istilah kita tuh wala mutuna wala yahya gitu ya, hidup dan matinya itu orang nggak peduli gitu. Jadi mau dia hadir, mau tidak hadir, itu orang nggak peduli. Jadi orang-orang seperti ini orang manusia makruh lah kira-kira. Hadirnya juga tidak memberikan dampak, tidak hadirnya pun tidak memberikan dampak. Nah, yang bahaya ini yang keempat, ditinjau dari kemanfaatan. Kehadirannya justru mencemaskan orang, ketidakhadirannya justru diharapkan orang. Ini manusia-manusia yang memang justru memberikan kemudaratan bagi manusia yang lain. Sehingga kadang-kadang kita sering melihat kemana si fulan. Dia pergi, semua orang bersyukur karena kepergiannya. Ini salah satu bahwa menunjukkan dia tidak bermanfaat bagi manusia yang lain. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dituntut untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Maka Allah pasang indikator. Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Jadi kata Allah, sebenarnya manusia itu setiap waktu yang berlalu dalam kehidupannya 1 detik itu harus sama dengan, kalau istilah matematikanya itu sama dengan pahala. Jadi 1 detik berlalu 1 pahala, 2 detik berlalu 2 detik pahala. Seperti kita duduk sekarang dalam rangka kemudian memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka setiap detik yang berlalu bersama kita sekarang ini insya Allah dihitung amal kebaikan. Dan yang mendengarkan pun ketika detik-detik berlalu ketika dia mendengarkan kebaikan akan menilai pahala. Cuman kata Allah, banyaknya waktu yang dimiliki manusia itu justru membuat manusia merugi. Karena manusia itu hanya dalam 2 posisi saja dalam kehidupan ini. Ketika dia tidak beramal soleh, dia akan menjadi orang yang beramal salah. Ketika dia tidak sedang menggali pahala, pasti dia sedang mengerjakan dosa. Begitulah kehidupan kita. Makanya kata Allah, kebanyakan manusia itu merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Abu Hurairah, bahwa waktu yang dia lalui tidaklah sebanding dengan amal yang dia kerjakan, maka dia butuh percepatan amal. Maka dia kerjakan amal-amal yang bisa membuat dia menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tentang Abu bin Hasim. Jadi Abu bin Hasim ini abid al-ibadah.
Kalau sholat 5 waktu mungkin tidak perlu kita ragukan lagi, berjamaah dan seterusnya. Dia punya unggulan amalan namanya qiyamul lail, sholat tahajud setiap malam. Suatu malam dia hendak sholat, ngambil wudhu, tiba-tiba di dekat sumur itu ada seorang malaikat sedang duduk. Ditanya oleh Abu bin Hasim, siapa anda? Aku malaikat. Apa di tanganmu? Kitab. Apa isi kitab itu? Kata malaikat, ini kitab catatan orang-orang yang baik dan soleh. Kata Abu Hasim, pasti ada namaku di dalamnya karena aku tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Wahai malaikat, tolong cari di kitab itu namaku. Kemudian dibongkarlah nama-namanya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ditemukan nama Abu bin Hasim. Cari lagi, kata Abu bin Hasim. Dicari lagi yang kedua, juga tidak ditemukan. Apa kata malaikat? Namamu tidak ada di kitab ini. Maka kemudian dia tersungkur dan menangis. Wahai malaikat, apakah gerangan yang menyebabkan namaku tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang soleh? Kata malaikat, setiap engkau sholat malam, aku hendak menuliskan nama. Tapi apa yang terjadi? Ketika aku hendak menuliskan namamu, Allah melarangku. Kata Allah, orang itu hanya beribadah. Dia lupa bahwa tetangganya di kiri kanannya dalam kondisi kelaparan. Jadi kata malaikat, engkau ini ahli ibadah, tapi engkau tidak peduli dengan orang lain. Nah, kira-kira begitu, sehingga namanya tidak dicatat bagi orang yang soleh. Kisah ini menunjukkan bahwa menjadi ahli ibadah memang harus kita lakukan. Tapi ingat, semuanya akan bernilai di hadapan Allah kalau kemudian kita sandingkan dengan hablum minan nas, kepedulian kita kepada sesama manusia. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian membantu orang lain, memberikan kemanfaatan orang lain itu ternyata bagian dari kesempurnaan keimanan kita. Kita sering mendengar surah Al-Maun ya. Apa kata Allah? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi ayat itu jelas mengatakan kepada kita, siapakah? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Satu, yang suka menghadrik, memarahi anak yatim. Dan yang kedua, orang yang tidak menyarankan atau memberikan seruan kepada orang lain, ta'amil miskin, memberi makan kepada orang miskin. Jadi kaidah ayat ini sebenarnya, kalaupun kita tidak memiliki, minimal peran kita mengajak orang lain untuk berperan memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita tidak punya, salah satu bentuk kemanfaatan kita supaya kita diakui sebagai orang yang memiliki kesempurnaan iman dan tidak mendustakan agama adalah mengajak orang lain bekerja sama untuk membantu orang miskin yang sedang dalam keadaan kesusahan. Itu masuk dalam kategori kalau kita tidak melakukan, ya apalagi misalnya yang tidak punya saja masih disarankan untuk membantu orang lain melalui seruannya, apalagi yang tidak, apalagi yang punya. Yang punya jelas selain menyeru juga harus menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang yang tidak mampu. Bahkan dalam ayat ini ternyata orang yang celaka dalam sholat, salah satunya selain dia melalaikan sholat dalam ayat ini dan surat ini, juga adalah orang-orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi yang pertama dalam surat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak memberikan kemanfaatan, tidak mau menyarankan membantu makan orang miskin, termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Dan orang yang tidak mau membantu dengan sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan celaka sholatnya. Jadi itu yang disebut dengan dalam surah Al-Maun ini. Jadi ternyata membantu orang lain, memberikan kemanfaatan orang lain bagian dari menyempurnakan agama yang kita punya, menyempurnakan sholat-sholat yang kita kerjakan. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maun. Selanjutnya, ya, yang keempat, membantu orang lain pada hakikatnya adalah membantu diri kita sendiri. Al-jazau ihsan ila ihsan. Dalam surah Ar-Rahman, setiap perbuatan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita menginfakkan rezeki kita, Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, akan Allah balas seperti benih yang ditanam, tumbuhlah menjadi 10, dari cabangnya menjadi 7, dari setiap cabang tumbuh buah dan seterusnya. Jadi luar biasa. Jadi dalam teori sedekah ternyata semakin banyak bersedekah ternyata membuat kita semakin kaya. Dan itu salah satu membuat kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
dan ternyata juga kebaikan itu justru untuk diri kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 7, ya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik kalian itu untuk dirimu sendiri. Artinya, ketika kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, justru kemanfaatan itu untuk diri kita sendiri. Ada kisah yang menarik. Saya suka dengan bercerita karena saya juga basicnya pendidikan ini. Jadi ada seorang perampok besar. Perampok besar ini memiliki tempat markas, namanya benteng besar di tengah padang pasir. Ini kisah menarik, saya pernah baca. Kemudian ditangkap oleh pasukan Muslim pada saat itu untuk menakut-nakuti yang lain. Kemudian dia dibawa ke atas bukit yang cukup tinggi. Dari atas bukit itu, karena pekerjaannya membunuh, merampok, dan menghilangkan nyawa orang lain, setiap dibawa ke atas selalu dijatuhkan. Ketika jatuh ternyata nggak mati. Allahu Akbar, kata mereka, ada apa gerangan? Angkat sekali lagi, naikkan lagi ke bukit, jatuhkan lagi, tidak juga mati. Kemudian sampai tiga kali. Setelah yang ketiga kemudian dipanggil, karena kebetulan dia masih muda, dikatakan, wahai anak muda, apa kegerangan yang menyebabkan Allah masih menyayangimu? Saya tidak salah, saya membunuh orang, saya merampok, saya tidak tahu amalan apa yang saya lakukan sehingga Allah menyelamatkan nyawaku. Coba buka lagi. Ternyata kisahnya adalah pada suatu masa dia menangkap seseorang yang hendak dirampoknya, dia bawa ke markas, kemudian bosnya memerintahkan untuk membunuhnya. Kemudian dibawalah orang itu ke hutan. Pada saat di hutan itulah kemudian orang itu mengatakan, apa dia katakan? Jangan kau bunuh aku masih punya istri, aku punya anak kecil-kecil. Tapi kata perampok tadi, kalau aku tidak bunuh kau, aku akan dibunuh oleh bosku, katanya. Begini saja. Akhirnya dia katakan, kau lukai kepalaku, maka larilah engkau, maka aku akan menghadap bosku bahwa aku diserang olehmu dan aku celaka. Ternyata dengan amalan membantu orang dalam kondisi seperti itu, Allah langsung cash bayarannya dengan menyelamatkan dia, walaupun kemudian dijatuhkan dari tempat yang cukup tinggi. Ini al-jazau ihsan ila ihsan. Saya kira ini balasan-balasan yang kemudian Allah berikan kepada siapa saja yang telah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan kemudian yang terakhir, bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mengganti sebesar apa bantuan bahkan lebih yang diberikan kepada saudaranya. Apa itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluan. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membantu saudaranya kesusahan, maka Allah akan membantu kesusahannya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Jadi pada hakikatnya adalah menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain dengan memberikan apa yang bisa mampu kita bantukan sehingga kita bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah akan kembali kepada kita dan kita akan dijadikan oleh Allah sebagai manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Saya kira ini sebagai pengantar sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ramsah yang sudah memberikan, kalau bagi saya ini adalah pencerahan yang luar biasa, mengingatkan kembali kepada kita file-file betapa pentingnya kita berbuat kebaikan, betapa pentingnya kita memberikan manfaat bagi sesama, betapa pentingnya kita berbagi, memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Bagaimana tadi disampaikan ada beberapa tipe manusia. Yang paling penting di sana disampaikan bahwa ketika kita memberikan manfaat, maka kehadiran kita akan dinanti oleh masyarakat itu dimanapun, baik di tempat kita kerja, mungkin di sosial kemasyarakatan kita. Kemudian juga banyak kisah tadi yang disampaikan. Ternyata beliau ini suka bercerita kisah-kisah menarik, dan memang dalam pola-pola dakwah Rasulullah itu sering menganalogikan sesuatu, menceritakan kehidupan yang kemudian mudah dicerna. Saya kira ini sangat mudah dicerna oleh kita, betapa contoh-contoh yang sudah terjadi
Bahkan contoh-contoh di dalam Al-Quran tadi, ketika kita berbuat baik atau ketika kita tidak berbuat baik tadi ya, menghardi anak yatim, tidak memberikan manfaat kepada fakir miskin gitu ya, tidak membantu orang lain, kita disebutkan di situ adalah celaka, berdusta juga kepada agama. Dan ini adalah suatu pengantar yang sangat baik kepada kita untuk berdiskusi ya. Tadi saya lupa menyampaikan, Ustaz Alamsyah ini adalah anggota dewan ya, DPRD Kota Bengkulu, wakil ketua 2. Alhamdulillah beliau ini di Muara Bengkaulu ya saya, di PKS. Dan ternyata memang PKS ini walaupun dia duduk di politik, keustatannya itu tidak hilang. Nah, ini salah satu contohnya adalah Ustaz Alamsyah. Mudah-mudahan demikian, dimanapun kita berada, kita bisa memberikan kebermanfaatan, berbagi itu mungkin bukan hanya dalam bentuk barang ya, bisa jadi dalam bentuk ilmu pengetahuan, senyum, bahkan kalau kita tidak bisa memberikan manfaat dalam bentuk tenaga, kan doa gitu kan. Kalau tidak bisa sedekah dalam bentuk uang, apa sedekahnya? Membuang duri-duri atau pecahan kaca di jalanan. Nah, ini mungkin sesuatu yang menurut kami, apalagi di akhir bulan Ramadan ini ya. Kalau nanti 29 berarti ini terakhir. Kalau 30 berarti besok ya terakhir. Nah, ini ya, kita setiap peristiwa gerhana matahari, kemudian hari raya Idul Fitri, dalam hari-hari besar Islam itu ternyata yang dianjurkan itu adalah salah satunya adalah berinfak atau bersedekah. Ini luar biasa materi hari ini, dan memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Alamsyah ini adalah saya melihat beliau ini termasuk yang spesialis menyampaikan ini. Kalau saya lihat tema-tema Ustaz Alamsyah itu adalah bersedekah, memberikan manfaat, indahnya bersama Islam, hijrah. Nah, beliau ini luar biasa ya, setelah mengenal Islam ini menggeluti sedemikian besar dan sangat luar biasa keilmuan dan kecerdasannya. Ini adalah mungkin pengawal bagi kita untuk bagian awal bagi kita untuk berdiskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan? Oke, di sini ada beberapa pertanyaan nih Ustaz, yang kami catat di sini. Ada sebagian orang itu enggan dia berinfak. Kenapa katanya? Oh, saya saja kurang katanya kan. Nah, saya saja kekurangan ini. Kemudian ada yang mengatakan, waduh, saya ini banyak kebutuhan, uang itu ada, banyak kebutuhan, beli ini, beli itu. Sehingga ada kekhawatiran ketika dia berinfak itu menjadi miskin. Nah gitu. Kemudian ada juga ketika tipe-tipe tertentu, yang tadi ada 4 tipe ya? 4 tipe manusia. Itu memang ada ternyata tipe-tipe ketika misalnya kita ajak, ayo kita membantu, ayo kita bergotong royong. Ada saja yang menjawab, waduh, saya ini capek, saya mudah letih, saya tidak kuat. Padahal sebenarnya yang mengajak itu kalau secara fisik lebih lemah daripada yang diajak. Ternyata dia tidak mau. Nah, bagaimana nih Ustaz terkait dengan fenomena di masyarakat yang beranggapan demikian, takut infak, takut membantu, dan seperti itu? Silakan Ustaz. Baik. Kita tahu rasanya gula atau madu karena kita sudah mencicipi nikmatnya, gula dan madu. Jadi orang yang bakhil, pelit ya kalau kita katakan, dia belum merasakan nikmatnya bersedekah sebenarnya. Karena itu tidak bisa dengan teori, harus diamalkan. Sebenarnya kaidah itu berkenaan dengan banyak manusia yang hanya menghitung-hitung hartanya. Karena ukuran cukup dan tidak cukup itu kan ukuran diri kita sebenarnya. Allah sampaikan dalam surat wailul likulli humazati lumazah alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malau ahlada. Jadi kaidah di situ pertama ada 2 yang disindir oleh Allah. Yang pertama perempuan karena dia pakai tamar buto ya. Jadi wailul likulli humazati lumazah, surah Al-Lumazah. Maka celakalah orang-orang suka mengumpat ya, dan suka pendengki. Di situ disebutkan pakai tamar buto. Berarti ini fokus kepada perempuan biasanya. Karena yang biasa mengumpat, berkumpul, ya, ini kan perempuan ya. Kalau laki-laki suka berkumpul mengumpat itu berarti jiwa perempuannya ada.
Kemudian yang kedua, alladzi jama'a malau wa addada. Dia tidak pakai tamat buto, tapi dia difokuskan kepada hamzah hamzah jajak tanpa ada ta, itu menunjukkan kepada laki-laki, ya, laki-laki. Menunjukkan bahwa ada kecenderungan manusia laki-laki itu, kita mencari nafkah ini mengumpulkan harta saja pekerjaannya dan hitung-hitung. Jadi pelit lah kalau biasa kita itu. Kalau misalnya harta itu dikurangi, wah kurang nih. Misalnya harta ada 10, kalau diimpakkan 1 jadi 9. Nah, itu orang begitu tuh. Ya. Nah, Ya. modelnya begitu. Coba baca nanti pada ayat-ayat selanjutnya, ya. Kata Allah di situ jelas apa hukumannya kepada orang-orang yang tadi pertama suka mengumpat, ya. Kemudian suka pelit tadi menghitung-hitung harta, dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia tetap, ya. Mana kalau harta saya dikurangi, sarulah hidup saya kan. Dan hidup saya besok beras lada semacam. Padahal dia memiliki harta. Cukup dan tidak cukup itu ukurannya adalah sebenarnya ridho dengan Allah Subhanahu, bersyukur sebenarnya. Tapi kata Allah, nanti mereka ini akan aku masukkan ke dalam neraka, ya. Apa nerakanya itu? Seperti dia dimasukkan di dalam open. Jadi kalau neraka itu Pak Muzanib dilepasin, ya, itu neraka biasa itu, bebas dia. Tapi dalam surat Lumazah ini jelas dikatakan setelah dia dimasukkan seperti di dalam open, diikat. Pada ayat terakhirnya mereka terikat. Jadi bayangkan, sudahlah dibakar, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diikat, dan cara membakarnya itu sampai ke dalam hati. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang cara membakarnya ke dalam hati itu katanya begini. Seperti kuku-kuku kita ini dibakar mulai dari ujung, masak baru pindah. Masak baru pindah. Jadi semuanya masak dulu, dibuat lagi. Ya. Dari ayat yang lain menjelaskan kalau mereka yang dibakar itu yang disiksa kulitnya. Tapi untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang hanya menghitung-hitung hartanya ini, itu hukumannya spesialis. Bukan hanya kulitnya saja, tapi dalam dagingnya juga dibakar satu-satu pelan-pelan gitu. Saya kira kalau dia tidak bisa diingatkan dengan kemanfaatan dari sedekahnya, ingatkan dia dengan balasan. Kalau dengan balasan saja dia tidak mau lagi berubah, kita doakan. Kalaupun tidak kita doakan, ya kita tawakal kepada Allah, biarlah Allah yang mengurus manusia-manusia seperti ini. Saya kira jadi mengingatkan seseorang itu, pertama ingatkan balasan kebaikan yang akan dia peroleh ketika dia bersedekah. Yang kedua, ingatkan dia balasan keburukan kalau dia tidak mau sedekah. Kalau kedua-duanya sudah tidak mempan, doakan. Kalau juga tidak mempan lagi, ya, kita serahkan kepada Allah, biarlah Allah yang mengurusnya. Kira-kira begitu gambarannya. Kalau kisah sih banyak. Ada sahabat yang dia makan tinggal dia sendiri, tiba-tiba datang orang miskin minta butuh makan, kemudian diberikanlah makanan itu kepada dia. Kemudian istrinya bilang, "Bang, anak kita belum makan, abang juga belum makan." Dia yakin insya Allah Allah akan membalas kita. Kemudian dia pergi ke masjid, duduk dia di masjid, tiba-tiba datang seseorang yang membawa gandum yang di dalamnya diisi emas. Kemudian orang itu mengatakan, "Ini untukmu, kaulah orang yang pertama aku temui." Jadi pada saat dia memberikan sedekah makanan yang dia punya tadi kepada orang lain tadi, ketika itu Allah menggerakkan orang yang kaya bertobat. Jadi dia orang kaya bertobat, dan tobatnya ini dia berazam untuk memberikan gandum lah kalau bahasa di situ itu makanan pokok mereka. Kemudian diisi dengan beberapa perhiasan emas di dalamnya, dan dia akan berikan kepada pertama kali orang yang dia temui. Jadi sepanjang jalan dia tidak temui orang. Pada saat itu dia mampirlah ke masjid, dah temulah dengan sahabat yang bersedekah tadi. Jadi linear, yang ini Allah gerakkan, yang ini Allah gerakkan, ketemu dia di masjid, kemudian diberikanlah kepada orang itu. Dia katakan, "Ini untukmu." Kata sahabat tadi yang berbaik hati, yang bersedekah tadi, dia katakan, "Aku tidak akan berterima kasih kepada, tapi akan aku berterima kasih kepada Allah, karena yang mendatangkan engkau ke sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi para sahabat semua, kalau ingin saya sampaikan bahwa memang kita bersedekah itu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah kekurangan harta. Kalau tangan kita masuk ke kantong sebelah kanan, tiba-tiba tercabut uang 50.000, pasti kita istighfar gitu. Astagfirullahaladzim, ya kan? Sebenarnya maunya 5.000 gitu kan.
Kenapa pada saat itu sebenarnya ya setan sedang membisikkan kepada kita, karena hartamu akan hilang, hartamu akan hilang, hartamu akan hilang. Oleh karena itu sesungguhnya berinfak kita, bersedekah kita itu bagian dari implementasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begitu. Kalau kita malas bersedekah, lihat balasannya. Kalau kita juga masih malas, lihat juga balasan keburukannya. Kalau tidak juga minta kepada Allah diganti hatinya. Berarti hatinya sudah mati gitu ya. Jadi sederhananya begitu insyaallah. Terima kasih Ustaz. Terkait dengan keinginan orang untuk bersedekah tadi kurang, membantu kurang. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman juga ya orang-orang yang demikian. Jadi ada beberapa langkah untuk mengatasi orang yang demikian. Kita ajak ya dengan manfaat-manfaatnya seperti ini. Kemudian kita sampaikan juga ayat-ayat yang azab bagi orang-orang yang tidak mau membantu sesama. Kalau tidak mau juga kita doakan tadi ya. Kita doakan. Mudah-mudahan dia nanti akan mendapat hidayah dengan momen-momen tertentu. Nah, kemudian Ustaz, ini kita lihat di Facebook ini ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari Bu Darwati. Ini kayaknya seorang guru juga ini. Seingat saya, namanya sama. Dia pakai kasus juga. Ah iya. Jadi si A, dia suami A nih. Sebelum menikah dengan si C, istri kedua. Ah ya. Pernah menikah dengan si B, istri pertama artinya kan cerai mati dan memiliki anak. Artinya anaknya mungkin ya dengan ibu tiri ya. Dengan si C, si A memiliki anak juga belum tamat SD. Si A meninggal, suaminya meninggal. Beberapa hari si A meninggal anaknya, si B tidak membolehkan lagi si C dan anak tirinya tinggal di rumah tersebut. Kebun juga dikuasai anak-anaknya oleh si B, istri pertama yang menguasai, dan tidak mau berbagi dengan si C anak-anaknya, anak satu bapak. Sementara si C tidak punya kerjaan dan ditinggal almarhum belum sampai 40 hari. Si C dan anaknya kembali ke rumah orang tuanya yang ekonominya biasa-biasa saja. Apakah ini termasuk menyia-nyiakan anak yatim? Apakah keluarga ini termasuk fakir atau miskin? Apakah boleh kita memberi zakat kepada keluarga ini? Terima kasih sebelumnya. Jadi si B yang ini ya. Si B ya. Jadi istri yang pertama. Istri pertama yang kurang bijak lah. Ya, anaknya apa istrinya itu? Yang ini kan anaknya ada semua. Ada semua. Dan si C, istri keduanya termasuk tidak mampu, ditinggal oleh suaminya. Baik, yang pertama jelas kajiannya, karena dia sudah menikah, maka sebenarnya istri yang kedua tadi, istri yang dia nikahi yang kedua, si C ya, itu sebenarnya punya hak beserta anak-anaknya, baik hak waris dan seterusnya. Dan ini juga sebenarnya ketika sang suaminya sudah meninggal, maka ada hak waris yang memang diatur dalam Islam. Nah, aturannya seperti apa mungkin di bab lain kita bicarakan. Dan kemudian ternyata kalau kasus seperti ini kan hartanya semuanya dimiliki oleh si B ya. Si B ngambil alih semuanya. Yang pertama jelas kasus ini adalah kasus saya katakan dalam kategori perlu dicerna dulu ya. Apakah harta pada saat perceraian itu sudah ada pembagian harta gunung inilah kalau kita itu ya. Misalnya si C sudah ngambil bagian hartanya, sehingga yang diambil itu tinggal si B sudah ngambil tinggal sebagian dia dengan si B dan seterusnya. Kalau pada saat itu ternyata harta warisannya belum dibagi, memang ada hak si B di sana, tapi tidak semua hak milik dia. Ini tetap juga harus dihitung. Termasuk anak-anaknya juga punya hak, karena dia juga anak satu nasab dari ayah, ya, dari si A, jadi punya nasab. Kalaupun ternyata babnya adalah dikuasai semua dan kemudian si C dan anak-anaknya disia-siakan, itu salah satu bagian nanti kategorinya mengambil hak orang lain. Nah ini yang disebut dengan orang al-muflis ini. Kata Rasulullah, sahabat ta'al kemari. Anda tahu muflis,
bukan muflis ya. Kalau muflis itu ikhlas. Muflis itu maksudnya orang bangkrut. Ya Rasulullah, muflis itu orang yang dia berdagang jatuh, nggak ada uang lagi ya. Kira-kira nggak punya, bangkrut ya, Pak. Kata Rasulullah, bukan itu yang disebut dengan orang muflis. Orang muflis itu adalah dia mati membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa dan seterusnya. Tetapi dia mati pun membawa pahala dosa kepada sesama manusia. Salah satunya mengambil hak orang lain, membunuh orang lain, memfitnah orang lain. Semua harta nanti, amal pahala orang yang melakukan kezaliman itu diambil, akan dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Nah, nanti tetap seperti itu aturan oleh Allah Subhanahu. Nanti bisa jadi walaupun dia sholat, bangkrut juga. Artinya ini kebaikan juga bagi sisi orang lain. Nah, kajian apakah dia termasuk orang miskin, fakir? Orang miskin itu kan kategorinya adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebenarnya kan, kategorinya begitu. Kalau kemudian yang kedua yatim, jelas karena dia tidak punya ayah. Apakah orang seperti ini boleh? Saya kira sangat dianjurkan. Kita mau memberikan infak boleh, memberikan misalnya zakat boleh, atau memberikan sedekah boleh, tinggal tergantung kira-kira kita memberikan apa kepada mereka. Dan insya Allah dalam kategori kemudian kita memberikannya lillahi ta'ala, akan Allah balas bagaimana yang ada di situ ya. Kalau masalah posisinya anak yatim, kemudian ditelantarkan, hartanya diambil, ya itu tadi termasuk kategori orang yang zalim dengan anak yatim. Ketika dia sudah masuk dalam kategori itu, ya tidak bisa kita vonis. Itulah nanti yang akan Allah minta pertanggungjawaban. Nah, tugas kita yang mengetahui, ya bisa kita bantu. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Tadi sampaikan oleh Ibu tadi, saya berzakat dengan dia, zakat fitrah, mau zakat apa, mal, zakat profesi, kalau tidak mau dilas misalnya ya, dan ambil zakat bisa langsung dengan mereka. Atau kemudian membantu sedekah, misalnya dengan infak, kata, atau misalnya dengan barang-barang yang bermanfaat, atau memberikan beasiswa, kemudian sekolah dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita melihatnya urusan orang tadi dengan si P tadi, ya itu memang nanti urusan dia dengan Allah juga sih sebenarnya. Karena kita juga tidak bisa masuk ke ranah yang lebih jauh tentang konflik. Kita tidak tahu, mungkin latar belakangnya juga harus kita ketahui. Apakah memang harta tadi sebelumnya sudah dibagi ya kan, atau memang masih ada haknya si anak. Cuman kalau dia ambil hak itu semua ya tidak tepat juga, karena memang ada hak anak yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal. Saya kira begitu. Terima kasih Ustaz Alam yang sudah memberikan pencerahan sekali lagi kepada kita semua, yang sudah menjawab dari pertanyaan Bu Darwati. Saya ingatnya Bu Darwati ini guru ya, mudah-mudahan nggak salah di Kepayang, di Muara Kemumu, guru SMP ya. Jadi karena online ini kan di mana-mana nih. Ya. Kalau misalnya masyarakatnya banyak sampai ke Kepayang, jauh juga berarti. Jadi alhamdulillah, intinya adalah ketika kita melanggar hak orang lain, ya maka di situ adalah kita ada timbul dosa di situ. Kita menzalimi. Apalagi yang tadi itu adalah ada hak anak yatim dari suaminya yang sudah meninggal. Oleh karena itu, kembali kami sesuai dengan tema kita ini mengajak kepada kita semua apa yang disampaikan oleh Ustaz Alamsyah tadi, bagaimana kita selalu berlomba-lomba untuk memberikan manfaat. Saya kira tidak akan pernah terjadi berebut harta waris ketika dari hati-hati kita itu timbul keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana ada keinginan kita itu berusaha keras, kemudian kita mendapatkan sesuatu dan kita berkeinginan untuk membantu orang lain. Jadi jangan pernah berpikir jiwa-jiwa kita itu misalnya jiwa-jiwa bagaimana saya mengambil punya orang lain. Nah, ini adalah jiwa-jiwa maling mungkin ya kalau bahasanya orang lain ya, mengambil orang lain. Nah, kita berharap bagaimana dari penjelasan tadi, apapun kasusnya. Kalau tadi kan hanya kasuistik ya, apapun kasusnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, bagaimana kita itu berlomba untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi, tidak akan pernah terjadi konflik, pasti masyarakat kita itu aman. Ya, orang berlomba-lomba kan gitu ya, berlomba-lomba, oh saya mau memberi, saya mau membantu, biar saya saja yang menyapu kalau di masyarakat, biar saya saja yang memungut sampah. Oleh karena itu mungkin
budaya kita untuk bermanfaat bagi orang lain ini sangat penting. Nah ini ada juga beberapa yang menyapa di Facebook ya, mungkin di IG saya nggak lihat di situ. Nah ini ada Pak Ilman. Nah Pak Ilman ini mentor kita nih Salam di HPAI. Ustaz Alam saya ini juga ternyata memang anggota HPAI. Jadi beliau ini juga menikmati apa tadi yang sangat disukai Ustaz? Ini apa namanya? Kopi sepel. Kopi sepel. Jadi memang kopi sepel ini banyak manfaatnya. Ya. Banyak sekali manfaatnya, menjaga stamina, kemudian untuk konsentrasi berpikir ya, meningkatkan kinerja dalam bekerja, kesehatan tubuh kita, memperlancar peredaran darah ya. Jadi ternyata memang sudah terkenal di mana-mana. Kemudian Salam ternyata kayak minyak herba sinergi ini di beberapa tempat ini sudah menggantikan yang namanya balsem, kemudian kayak obat-obat luka itu sudah tergantikan. Jadi jangan sampai di rumah ibu bapak itu di P3K-nya itu di kota obat-obatan itu tidak ada minyak herba sinergi atau minyak. Saya ada kisah itu tentang herbal itu. Ada 2 kisah. Saya punya itu di rumah, jadi ada itu di rumah. Satu kalau anak saya itu digigit nyamuk serangga itu dengan begitu cepat sekali. Ya. Kemudian yang kedua kalau kita misalnya bisa dihangatkan, terus diletakkan di tempat-tempat yang agak nyeri-nyeri itu sambil diurut juga jadi manfaatan. Ya. Berdua saja itu ya. Yang lain upayanya banyak. Cuman saya mengalami hal seperti itu, biasanya kita gunakan. Ini bukan endorse, bukan ya? Pengalaman ya. Kemudian ini Salam, ini ada sahabat kita nih, Pia Wiyoto. Nah, Pia Wiyoto ini ya, Nopia. Nopia. Dia orang Bali, guru. Dia non Muslim, tapi kita bersahabat. Betul. Ya, kita luar biasa. Pia Wiyoto, Nopia yang di Bengkulu Utara. Terima kasih Pia sudah bergabung hadir di sini. Ya, kami sangat berbangga sekali kepada teman-teman yang bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Alam Sa ini. Ada Pak Jarnawi juga, Pak Sukiman Joyo dari LPMP. Nah, teman-teman sekalian, memang yang namanya berinfak, kemudian bersedekah banyak sekali ceritanya. Bagaimana ada suatu cerita seseorang yang datang ke rumahnya, kemudian dia minta berinfak. Meminta bantuan lah untuk tidak makan katanya. Kemudian dia membantu. Karena tadi ada sedikit kekhawatiran, jadi saya membantunya tidak maksimal kan katanya kan. Dia bantulah 5.000, udah 5.000 lah. Ternyata tidak begitu lama setelah dia membantu tersebut, dia mendapatkan rezeki dari honor dari apa? Dia mendapatkan 500.000. Begitu, dengan tidak disangka-sangka seperti itu. Saya mendengar ceritanya. Nah, 10 kali lipat. Iya, 10 kali lipat. Nah, bahkan dia terpikir, wah, berarti seandainya tadi saya memberikan 100.000, berapa dia diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang demikian. Nah, kemudian teman-teman Facebook dan Instagram, saya pengalaman pribadi misalnya, ketika karena kami kan punya grup golongan darah, donor darah. Grup donor darah itu setiap waktu, kadang-kadang, tetapi harus 3 bulan dulu. Ketika ada orang datang, pernah malam hari jam 1 malam, itu di daerah utara. Saya tidak mengenal orangnya, dapat telepon karena ada telepon di situ. Pak, bisa nggak? Ini kakinya terjepit pendarahan banyak. Maka kita memberikan itu. Nah, ajaibnya yang saya rasakan, ketika kita membutuhkan, Allah menggantinya. Allah menggantinya. Dan yang menariknya, teman-teman sekalian, yang menggantikan itu bukan orang yang pernah kita tolong. Karena beberapa kali ketika kami di grup donor darah itu membantu darah, itu ternyata tidak orang yang kita kenal. Dan ketika kita butuh, Allah menggantinya dengan cara yang tidak disangka-sangka, dan kebanyakan itu bukan dari orang yang pernah kita tolong. Ini luar biasa nih, Ustaz. Jadi memang saya sangat tertarik sekali dan memberikan suatu pencerahan sore hari ini bagaimana sedekah kemudian memberikan manfaat pada orang lain itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Tadi di ayat berapa tadi kita sampaikan, ternyata ketika kita berbuat baik itu kembali kepada diri kita sendiri.
Ada juga yang menarik Ustaz, saya tambahkan sedikit jadi ingat ini, bahwa ada orang yang mengeluh, misalnya mau bisnis, mengeluh, saya nggak punya modal. Wajar saja kamu punya modal 100 juta, saya nggak punya modal, katanya gitu. Ternyata ada seorang ustadz yang menyampaikan, apakah kamu memiliki kaki? Apakah kamu memiliki tangan? Apakah kamu memiliki mata? Katanya gitu. Punya, katanya. Nah sekarang, maukah kamu menjual kedua kakimu itu 1 miliar? Dipotong saat ini, kata, kalau mau, kata seorang saudagar itu bertanya. Ternyata dia tidak mau. Nah kalau begitu, apa yang kamu miliki itu lebih 100 juta, lebih 1 miliar, bahkan lebih mungkin 1 triliun, tidak tergantikan. Oleh karena itu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menganggap bahwa kita itu tidak memiliki modal. Itu sekedar tambahan, Ustaz. Ya, bagaimana nuansa saat ini memang banyak yang kami rasakan. Kalau hari ini kita bukan sembako, bukan sembako. Jadi kita produk-produk mungkin nanti ya beberapa dalam bentuk uang, karena kita merasakan memang setelah kita berkunjung masih banyak tetangga-tetangga kita itu, kalau bahasa Pak Edi Jatmiko itu kemarin itu adalah puasa di atas puasa. Jadi memang mau bulan puasa mau tidak bulan puasa, memang mereka terbatas. Apalagi bulan puasa, apalagi diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi oleh karena itu kami mengajak dan terima kasih kepada beberapa donatur yang sudah mengirimkan. Ada yang mengirimkan 500.000, ada yang mengirimkan beras yang panen di Surup, ya Pak Ilman dan teman-teman. Berapa itu? Banyak sekali itu ya, mungkin ada 5 kaleng lebih itu. Kemudian ada beberapa yang ngirim 100.000, ada yang dalam bentuk bantuan fisik, semuanya kami salurkan. Ada yang dalam bentuk 1 juta, 2 juta, pokoknya kita salurkan semua. Jadi siapa yang memang berminat, insya Allah kami dengan beberapa tim, ini contohnya di beberapa tim yang hadir ini menyampaikan. Kalau Ustaz Alamsa juga nanti misalnya ada di tempatnya, memang ada yang butuh, nanti ambil beberapa paket yang memang kita siapkan untuk yang membutuhkan. Sekali lagi kami berharap program seperti ini dimanapun itu kita bisa berbagi, walaupun sedikit. Jadi kami ini walaupun sedikit, mungkin yang bisa kita bagi itu 1.000, 2.000, atau mungkin makan siang seperti itu. Karena kenapa memang ternyata dari kisah-kisah keajaiban sedekah itu disitulah yang abadi. Jadi kalau apa yang kita makan itu habis mungkin menjadi kotoran. Silakan Ustaz Alamsa, mungkin ada kisah-kisah yang bisa ditambahkan di akhir pertemuan kita ini ya, memperkuat lah istilahnya itu, menambah pemahaman kita terkait dengan betapa pentingnya bermanfaat dan berbagi kepada sesama. Baik, mungkin nanti saya closing dengan sebuah cerita ini kita menarik dari Subban. Subban ini sahabat Rasulullah, jarak masjid dengan rumahnya itu 3 jam, 3 jalan kaki. Jadi Sakban ya, dia jalan 3 kaki 3 jam. Tiba-tiba waktu subuh Rasulullah tidak menemukan Sakban ini kan. Mana nih Sakban? Aina Sakban, kata Rasulullah. Karena sudah masuk subuh, kemudian mereka sholat, dan setelah itu mereka berkunjung ke rumah Sakban. Sampai di rumah Sakban, ketemulah istrinya. Kata Rasulullah, aina Sakban? Apa kabarnya? Kata istrinya, wahai Rasulullah, suamiku sudah meninggal. Jadi karena dia sholat subuh tadi meninggal, bukan sholat subuh ketiduran, bukan. Jadi tidak sholat subuh karena meninggal dunia. Jadi kemudian kata Rasulullah SAW, di mana dia? Kemudian apa yang dia sampaikan? Kemudian kata istrinya, ya Rasulullah, sebelum dia meninggal, dia sampaikan 3 hal. Yang pertama, dia sampaikan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Saya tidak tahu maksudnya. Yang kedua, kenapa tidak lebih baru lagi? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ini semuanya bicara tentang sedekah, kemanfaatan dia kepada orang lain. Yang pertama kata Rasulullah, suamimu ini adalah orang yang saleh. Jadi dia berangkat dari masjid ke rumah itu, dari rumah ke masjid 3 jam. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut, malaikat Allah Subhanahu wa taala menampakkan surga kepada
atas balasan perjalanan kakinya menuju masjid. Dan dia menyesal kalau bisa lebih jauh lagi masjid itu, karena balasannya indah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak lebih baru lagi? Jadi suamimu itu kalau keluar subuh itu pakai baju 2 lapis, satu di dalamnya bagus, yang di luar jaket, yang kedua agak tidak bagus. Waktu di jalan dia ketemu dengan orang yang dalam posisi tadi, kalau Pak Muzanib bilang tadi mau infak darah, malam-malam orang datang kira-kira, kan kalau darah itu kan tidak bisa disaring mana yang bagus yang tidak bagus. Kalau disudut semua lah, sari pakainya semua. Kalau ini jaket ada di dalam ada di luar. Ketika itu orang hampir meninggal, kemudian dibukalah oleh sahabat bajunya oleh suamimu, kata Rasulullah, kemudian dipakaikan kepada orang yang hampir mati tadi, kemudian diajaknya ke masjid dan selamat orang itu. Dan dia melihat balasan atas jaketnya tadi, ya, bantuan kemanfaatannya kepada saudaranya tadi. Dia menyesal kenapa yang tidak di dalam saja, yang baru saja yang dia berikan kepada orang itu. Karena Allah bukakan surga kepadanya atas balasan jaket yang dia berikan. Dan yang ketiga, jadi Sa'ban ini pada pagi hari sarapan. Jadi sarapannya itu pakai kue Arab itu kan kue kayak pizza itu besar, gitu ya. Kalau kita itu kecil, lemper. Kalau di Arab itu besar-besar. Jadi di Arab itu makanannya besar-besar. Jadi ada datang orang yang dia katakan, wahai sahabatku, aku sebelum makan 3 hari. Nah, oleh Sa'ban ini dibagi 2, rotinya dibagi 2, susunya dibagi 2, dinikmati sama-sama. Pada saat itu kata Rasulullah, suamimu melihat setengah dari pemberian suamimu, setengah makanan dan setengah minuman itu, dan dia menyesal. Kenapa tidak semuanya saja? Artinya apa? Ternyata bukan hanya pada saat di dunia Allah balas semua kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Pada saat sakaratul maut Allah tunjukkan balasannya itu yang nanti akan kita nikmati pada saat kita berada di akhirat. Jadi case-nya itu jelas, di dunia akan Allah balas dengan cara Allah. Pada saat sakaratul maut nanti akan Allah tunjukkan semua kebaikan kita. Maka banyak di antara manusia yang ahli sedekah itu senyum, dia menghadap Allah karena dia meningkat balasan-balasan itu. Bahkan kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala semuanya akan membalas dengan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca dalam surat Al-Munafiqun, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang yang kemudian menyesal dalam hidupnya. Dia katakan, faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika Allah hendak mencabut nyawanya, dia katakan, ya Allah, tunggalah aku sebentar untuk tidak mati. Faqala rabbi, sebentar saja. Kenapa? Faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqta, aku akan bersedekah. Kenapa dia tidak milih sholat? Kenapa dia tidak milih puasa? Dia milih sedekah. Karena sedekah adalah cara tercepat dan efektif disebut sebagai orang yang soleh. Di sini disebutkan fa'asaddaqa wa akum minas soleh. Aku bersedekah supaya aku disebut orang yang soleh. Kata Allah, lah tidak ada. Jadi kalau kau mati, engkau sudah menyesal, tidak ada penyesalan hukum. Nah, untuk kita yang hidup, bersedekahlah supaya kemudian Allah anggap kita sebagai orang yang soleh, orang yang tidak mendustakan agama, sebagai orang yang beriman, orang yang memiliki manfaat dunia dan akhirat, dan Allah akan balas semuanya itu. Tidak satu pun akan Allah kurangi harta kita, bahkan kemudian akan Allah tambah dan tambah. Saya kira begitu di akhir pertemuan. Terima kasih Ustaz Hamzah, luar biasa memberikan pencerahan, karena memang apa yang beliau sampaikan ini saya tahu persis adalah dalam bentuk mungkin perjalanan hidup, ya, perjalanan hidup yang beliau lalui. Saya tahu persis bagaimana keseharian beliau adalah suka membantu, kemudian sering melakukan aktivitas kebaikan, baik di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan kerohanian di masa-masa perjuangan dahulu. Saya tahu persis, dan kemudian inilah mungkin jawaban Allah. Jawaban Allah memberikan sesuatu yang menurut kita ini adalah keajaiban dari kebermanfaatan, keajaiban dari sedekah, keajaiban dari menolong agama Allah, keajaiban dari berbuat baik. Kemudian Allah memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik tersebut adalah kebaikan-kebaikan. Allah memberikan kepada orang-orang yang rajin bersedekah, insya Allah
harta. Allah memberikan, bahkan ada sesuatu yang luar biasa. Orang yang sakit saja ketika dia bersedekah dimudahkan oleh Allah untuk sembuh. Maka ketika orang yang mengalami sakit yang mungkin sakitnya tidak tahu, maka rajin-rajinlah bersedekah. Karena banyak sekali testimoni, boleh ibu bapak baca testimoni orang sedekah itu, ternyata nggak masuk di logika, di ilmu biologi dan kedokteran. Ketika dia bersedekah, dia mampu menyembuhkan penyakit yang tidak terdeteksi oleh kedokteran. Allahu Akbar. Orang yang selama ini mandul, banyak sedekah, insya Allah Allah mudahkan. Demikian, luar biasa. Apalagi yang tadi ya, kebaikan itu akan secara langsung. Tetapi yang tidak masuk di logika pun dengan sedekah ini Allah berikan, Allah bantu. Makanya di ceramah-ceramahnya beberapa ustadz disebutkan bahwa sedekah itu ajaib. Nah itu ajaib itu nggak masuk di logika. Oleh karena itu jemaah sekalian, betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diutus untuk memperbaiki akhlak, ya. Bagaimana di hadis riwayat Baihaqi disebutkan, innama bu'istu litammima makarimul akhlak. Nabi itu diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan di closing ini ya. Tadi Ustaz Alamsyah sudah closing. Dan kemudian jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, Facebook dan Instagram serta YouTube, bahwa kita diciptakan Allah itu adalah sangat sempurna, paling ganteng kita ini. Ya, siapa lagi yang muji kita kan? Kalau kita saja tidak pede, maka itu berarti termasuk ukur nikmat. Nah, menyebutkan kita terbatas, kita tidak punya modal, kita lemah, kita tidak mampu. Hari ini katakan bahwa kita mampu. Tidak bisa bersedekah dengan uang, kita bersedekah dengan membantu orang. Senyum kan sedekah, senyum itu sedekah, maka berbuat baiklah. Demikian mungkin Ustaz Alamsyah. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi kepada kita semua. Sekaligus beliau ini juga menyapa, karena beliau juga kemarin duduk di salah satu DP-nya adalah Muara Bangkaulu. Mudah-mudahan kami doakan Ustadz amanah ya, selalu sehat, selalu berbuat kepada masyarakat dan terus menjaga kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan nanti kesuksesan berikutnya itu akan semakin berlipat ganda. Demikian, terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada para teman-teman, saudara-saudara yang berada di rumah, yang menyaksikan baik di Facebook maupun di Instagram. Nanti juga akan ada di YouTube, karena ini jaringannya agak kurang, terpaksa siaran ulang di YouTube-nya. Sekali lagi kami berharap seruan-seruan kebaikan yang disampaikan oleh Ustaz Alamsyah tadi dan ustaz-ustaz yang lain, mari, karena ini adalah bukti yang luar biasa kepada kita semua bahwa kita bersedekah itu nanti akan dibalas langsung oleh Allah. Walaupun tidak langsung, pasti akan dibalas nanti di akhir hayat. Demikian, terima kasih. Kita akhiri cukup, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kami semua dan Ustaz Alamsyah, dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.